Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Calvin Phillips nampaknya bukan sekedar rumor biasa. Setan Merah dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang gelandang. Dilansir Sky Sport, Manchester United dikabarkan bergerak untuk mengamankan jasa Calvin Phillips atas perintah dari Erik ten Hag. Sang manajer membutuhkan gelandang bertahan dengan kualitas yang teruji karena ia menilai Manchester United kekurangan gelandang bertahan yang bisa menstabilkan lini tengah mereka. Ten Hag terkesan dengan penampilan Phillips di Leeds United dan timnas Inggris. Jadi ia menilai sang gelandang adalah jawaban dari kebutuhan MU saat ini. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah mulai bermanuver untuk mengamankan jasa Calvin Phillips di musim panas nanti. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan agen sang gelandang. Mereka memaparkan rencana mereka untuk merekrut Calvin Phillips di musim panas nanti. Laporan itu tidak menjelaskan sejauh mana proses diskusi antara MU dan agen Calvin Phillips. Namun MU dilaporkan benar-benar serius ingin merekrut sang gelandang. Spekulasi baru muncul mengenai siapa pengganti Harry Maguire di skuad Manchester United musim depan. Setan Merah dilaporkan akan merekrut Pau Torres dari Villarreal sebagai gantinya. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United ingin merekrut Pau Torres karena mereka sudah mengamati sang bek. MU sudah kesemsem dengan sang bek sejak final Liga Eropa 2021 kemarin. Bahkan ia sempat ramai dikabarkan akan bergabung dengan MU di musim panas kemarin. MU dikabarkan semakin terkesan dengan performa Pau Torres yang musim ini tampil ciamik di skuad Villarreal. Jadi mereka akan membangkitkan minat mereka terhadap sang bek. Menurut laporan tersebut, Man United tidak akan mudah untuk mendatangkan Torres di musim panas nanti. Sang bek masih memiliki kontrak yang cukup panjang di La Ceramica. Ia dikabarkan punya klausul rilis sebesar 60 juta euro. Harga ini relatif mahal bagi skuad Manchester United, jadi Setan Merah masih pikir dua kali sebelum menebus pemain timnas Spanyol itu. Ralf Rangnick mulai mempersiapkan perannya sebagai konsultan Manchester United di musim depan. Ia dikabarkan sudah menyeleksi calon striker Setan Merah. Menurut laporan Bleed, sejak Rangnick tiba, ia sudah merekomendasikan Christopher Nkunku ke manajemen Manchester United. Ia tahu betul kualitas sang penyerang karena ia yang membawa sang pemain dari Paris Saint-Germain ke RB Leipzig. Ia percaya bahwa Nkunku punya kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi juru godar Manchester United, sehingga ia ingin MU mendatangkannya di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Rangnick memberikan tugas khusus kepada para pemandu bakat Manchester United di awal tahun kemarin. Ia meminta pemandu bakat MU mengamati Nkunku secara seksama. Ia butuh laporan yang komprehensif mengenai performa sang striker. Dari laporan itu, Rangnick akan menyarankan Christopher Nkunku ke Erik ten Hag yang dilaporkan akan jadi manajer baru MU di musim depan. Meski Rangnick sangat ingin memboyong Christopher Nkunku, transfer itu bisa batal di musim panas nanti. Semua tergantung kepada ten Hag, karena sang manajer diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa pemain yang akan didatangkan MU di musim panas nanti. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick mengungkapkan alasan mengapa dirinya memainkan Hannibal Mejbri dalam pertandingan melawan Liverpool. Hannibal Mejbri dimasukkan Ralf Rangnick pada menit ke-84. Pemain berusia 19 tahun tersebut masuk untuk menggantikan Anthony Elanga. Walau hanya 6 menit di lapangan, Hannibal Mejbri tampil sangat serius. Rangnick pun menjelaskan mengapa dirinya menurunkan Mejbri dalam pertandingan ini. Biasanya lebih baik memberi pemain seperti dia debut ketika Anda unggul 3-0, tetapi kami belum terlalu sering unggul 3-0 musim ini, kata Rangnick di situs resmi klub. Itu sebabnya saya memutuskan untuk memainkannya selama 10 menit terakhir. Hannibal Mejbri bermain cukup agresif dan mendapatkan kartu kuning karena melanggar kapten Liverpool Jordan Henderson. Rangnick menilai Mejbri sangat beruntung tidak diusir oleh wasit.
Sementara itu, mantan kapten Manchester United, Gary Neville, merasa cukup bangga melihat penampilan Mesbri dalam pertandingan tersebut. Manchester United pulang dari markas Liverpool yaitu Anfield sembari tertunduk malu sebab pasukan Ralf Rangnick itu dibantai dengan skor telak 0-4 dalam laga Liga Inggris pada hari Rabu 20 April 2022. Sudah jelas kritikan mengucur deras ke arah Manchester United. Setelah peluit panjang dibunyikan, salah satunya datang dari sang mantan pemain yang cukup kritis soal pencapaian Manchester United, yaitu Roy Keane. Roy Keane yang kini bekerja sebagai pandit di berbagai siaran televisi, tidak percaya melihat mantan timnya berkutat di peringkat ke-6 klasemen sementara. Oleh karenanya, ia menuntut mereka untuk membangun ulang skuad dari awal. Jadi kami harus menggunakan kata itu lagi, bangun ulang. United berada di peringkat ke-6 Liga, sungguh tidak bisa dipercaya, kata Roy Keane kepada Sky Sport. Pria asal Republik Irlandia itu sama sekali tidak percaya dengan para pemain Manchester United yang sekarang, berbeda jauh dengan yang dulu, di mana Roy Keane DKK selalu berusaha memberikan segalanya saat bertanding. Manchester United harus menelan kekalahan kala menghadapi Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022 dalam laga yang digelar di Anfield pada Rabu 20 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gawang Setan Merah kebobolan 4 gol tanpa balas. Apa saja catatan-catatan tersebut yang menunjukkan ketidakberdayaan skuad Manchester United pada laga kontra Liverpool? Yang pertama, kalah penguasaan bola. Penguasaan bola memang bukanlah indikator absolut permainan sebuah tim. Ada tim yang memiliki filosofi tidak banyak menguasai bola dan memilih bersikap reaktif terhadap permainan lawan. Namun yang ditampilkan MU pada laga kontra Liverpool bukanlah bagian dari taktik. Dalam laga tersebut, penguasaan bola Setan Merah hanya 28,4%. Persentase ini benar-benar menunjukkan betapa mereka tertekan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Jumlah sentuhan para penggawa United pada laga ini pun tidak sampai separuh sentuhan penggawa Liverpool. Mereka hanya mencatatkan jumlah sentuhan sebanyak 503 kali. Sementara Liverpool mencatatkan 1083 sentuhan. Dari heatmap laga tersebut, tampak bahwa para penggawa United lebih banyak bertahan di area mereka sendiri dan sporadis. Yang kedua, miskin cetak peluang. Tidak hanya defisit dalam penguasaan bola, United juga miskin dalam mencetak peluang. Dalam laga tersebut, United hanya mampu mencetak 2 peluang. Yang ketiga, peluang tidak berkualitas. Sudahlah kekurangan dalam hal menciptakan peluang, United juga tidak bagus soal kualitas peluang yang mereka ciptakan. Menurut laman Understat, nilai expected goal United pada laga ini hanya 0,11. Yang keempat, pertahanan rapuh. Tingginya expected goal Liverpool bisa menunjukkan lemahnya pertahanan MU. Harry Maguire dan kawan-kawan gagal mencegah para penggawa The Reds menciptakan peluang-peluang berkualitas di benteng pertahanan mereka. Roy Keane tidak menahan diri saat mengkritik dua pemain Manchester United, Harry Maguire dan Marcus Rashford. Apalagi setelah keduanya terlibat saat mantan klub Roy Keane kena bantai dari Liverpool pada hari Rabu 20 April 2022. Manchester United benar-benar tidak berkutik terhadap Liverpool. Ada dua nama yang menjadi sasaran kritik besar-besaran setelah pertandingan berakhir, yakni Maguire dan Marcus Rashford. Ralf Rangnick memainkan keduanya selama 90 menit penuh. Roy Keane yang pernah memperkuat Manchester United selama 12 tahun tidak menahan diri saat berbicara soal Maguire dan Marcus Rashford. Ia melayangkan kritik pedas untuk kedua pemain tersebut selepas pertandingan berakhir. Marcus Rashford bermain seperti anak-anak di depan, kata Roy Keane, yang kini berprofesi sebagai pandit dan sering memberikan komentar pasca pertandingan kepada Sky Sport. Harry Maguire, untuk gol terakhir Liverpool, operan dan caranya bertahan sangat tidak bisa diterima. Tidak cukup bagus untuk klub seperti Manchester United. Roy Keane tidak puas dengan performa MU, tapi sudah memprediksi hasilnya bakal seperti ini, sebab ia menyadari kalau mantan klubnya tersebut memang sedang mengalami kemunduran. Manchester United harus melakukan sesuatu untuk menutup masa-masa buruknya. Masalahnya, mimpi buruk yang mereka alami sudah berlangsung terlalu lama. Kondisi Manchester United memburuk. Alih-alih jadi runner-up, mereka malah sibuk berkutat di peringkat ke-6.
Kekalahan dari Liverpool dengan skor telak 0-4 kini memperkeruh suasana. Manchester United tidak dibuat berkutik oleh Liverpool di Anfield Stadium. The Red Devils hanya mampu melepaskan 2 tembakan dan cuma mencatatkan penguasaan bola sebesar 28% saja. Harry Maguire DKK terlihat seperti tim mediocre di hadapan Liverpool. Harapan mereka sekarang hanyalah menyelesaikan musim 2021-2022 sebaik mungkin, sembari menanti kehadiran pelatih baru. Penyakit MU sudah sangat kronis dan akan butuh usaha ekstra untuk menyembuhkannya. Mantan pemain Liverpool, Graeme Souness, hanya bisa mendoakan yang terbaik buat pelatih barunya nanti. Selama 10 tahun United konsisten berbuat kesalahan soal siapa yang direkrut dan dipertahankan. Semoga beruntung buat pelatih baru. Anda mau mulai dari mana dengan masalah sebanyak itu? Katanya dikutip dari BBC Sport.